Sebelumnya di Fire Force Season 2 Part 3, Syndra dan kawan-kawannya akhirnya berhasil menghentikan teror api yang dilayangkan ke Satria Tudung Putih. Meski demikian, Syndra harus rela kehilangan pilar kelima, Inka Kasugatani, setelah memilih bergabung dengan Seiron dan Haomiya. Hasil dari ini membuat tim 8 memutuskan untuk menyelidiki keberadaan penginjil dengan meneliti penyebab bencana api 250 tahun yang lalu. Kapten Obi berharap dengan menjalankan misi ini, Syndra juga bisa menemukan kebenaran di balik Adolabars dan Adolalik yang hanya ada di dalam diri para pilar. Maka berangkatlah Syndra ke semenanjung Eurasia untuk menyelidiki penginjil tersebut. Misi ini akan dipimpin oleh Pan Kopat dari Divisi keempat. Selain anggota tim Divisi 8, misi ini juga akan diikuti oleh Takeru Noto dari Divisi 2, Tamaki dari Divisi 1, dan Ogun Montgomery dari Divisi 4. Setelah lepas landas dari pelabuhan, Syndra dan kawan-kawannya akhirnya tiba di negeri Avalon. Negeri ini salah satu negeri yang makmur karena memiliki tanah yang subur. Tentu saja Syndra dan lainnya merasa senang setelah tiba di negeri ini. Tak berselang lama, Takeru Noto ditemui oleh ibunya yang sedikit terlihat cemas mengingat ada sesuatu yang terjadi di wilayahnya. Ternyata perkebunan di tempat tinggalnya telah dirusak oleh makhluk tertentu. Ayah Noto percaya yang merusak lahan perkebunan kentangnya bukan manusia. Dan Pan kemudian pamit untuk mencari tahu penyebab kerusakan lahan itu sekaligus ingin melanjutkan misi penyelidikan penginjil. Pan diingatkan untuk selalu waspada terhadap para bandit dan gas yang menyelubungi tempat tujuan mereka sebelum dia pergi. Karena hanya Victor Lee yang merasa kalau wilayah yang dilewatinya menyebarkan gas berbahaya, maka dia pun selamat karena mengenakan masker. Sementara yang lain menjadi setengah teler karena menghirup gas beracun ini. Syndra dan Ogun bahkan lebih frontal lagi setelah membuat keributan di atas mobil. Mereka kemudian dikejutkan dengan suara makhluk yang meminta pertolongan usai dikejar oleh cacing raksasa. Dan alangkah terkejutnya Syndra dan kawan-kawan ketika menyadari suara peminta tolong itu berasal dari tikus tanah yang bernama Skop. Skop kemudian nebeng di mobil yang dikemudikan oleh Letnan Pan. Tentu saja, hal ini membuat Arthur marah. Kemarahan semakin memuncak ketika mereka tahu kalau Skop merupakan pencuri kentang dan penyebab kerusakan lahan perkebunan keluarga Noto. Namun Skop memohon dan meminta untuk melenyapkan cacing raksasa yang mengejarnya. Paksa Syndra dan Ogun turun tangan untuk menghentikan ancaman cacing raksasa itu. Ogun menggunakan tombak Yoruba agar cacing itu berhenti. Setelah melancarkan serangan, tugasnya kemudian dilanjutkan oleh Syndra Kusakabe yang mengeluarkan teknik apinya. Cacing itu pun akhirnya berhenti dan memilih kembali pulang setelah tak kuasa menahan serangan dari Ogun dan Syndra. Setelah situasi kembali steril, Skop kemudian diminta menjelaskan dari mana dirinya berasal dan mengapa ia bisa berbicara layaknya manusia. Skop lalu berkata kalau dia berasal dari Oasis, negeri yang berada di wilayah barat. Oasis kata Skop seperti surga dengan memiliki lingkungan yang sangat nyaman dan banyak air. Namun kini, dia bersama teman-temannya terusir dari tempat itu oleh kelompok misterius. Perkataan Skop ini dibenarkan oleh rekannya yang bernama Beauty, seekor gagak yang juga pandai berbicara yang sedang melintas saat itu. Tidak lama berselang, Ogun dan Syndra dikejutkan dengan kemunculan manusia api yang jumlahnya sangat banyak. Beauty berkata bahwa manusia api itu telah berkeliaran sejak bencana 250 tahun yang lalu. Syndra sebenarnya ingin mensucikan manusia api itu. Namun Beauty mengatakan hal itu akan sia-sia mengingat jumlahnya sangat banyak dan medan juga tak memungkinkan karena memiliki banyak lahar api. Walhasil, Syndra dan kawan-kawannya pergi meninggalkan gurun itu keesokan harinya. Perjalanan mereka kemudian dilanjutkan dengan tujuan Oasis. Setelah melewati satu bukit, Syndra akhirnya bisa menemukan lokasi itu. Alangkah terkejutnya Syndra ketika dia menemukan pondok roh suci, tempat api suci Amaterasu berada yang menjadi pusat kehidupan tempat tinggalnya. Skop berkata bahwa pondok itu berada di pusat Oasis. Dia pun menuntun Syndra dan kawan-kawan untuk menyelidiki pondok itu. Saat menyusuri Oasis, mereka menemukan benda-benda peninggalan peradaban manusia. Melihat keindahan pohon yang tumbuh subur di tempat ini, Tamaki lalu berujar bisa saja hal ini diciptakan oleh Amaterasu dari Adolabars. Syndra pun yakin dengan manfaat Adolabars ini. Namun Victor berkata bahwa Adolabars juga bisa menghancurkan dunia. Mereka kemudian diserang oleh beberapa anjing neraka yang memiliki api di tubuhnya. Para anggota lainnya mulai panik mengingat gerakan anjing itu sangat lincah. Untung saja ada Tamaki. Dengan kemampuannya, dia mensucikan anjing-anjing itu hingga akhirnya lenyap. Tiba-tiba suara dari dunia Adola kembali didengar oleh Syndra. Suara itu merupakan suara wanita yang memintanya untuk melindungi hutan. Skop lalu menceritakan awal mula berdirinya pondok roh suci. Dia berkata bahwa pondok itu didirikan oleh pendermanya ratusan tahun yang lalu.
Semua bermula ketika tak lama setelah bencana 250 tahun terjadi, seorang penjelajah muncul di wilayah mereka. Penjelajah itu merupakan seorang wanita yang memakai jubah hitam pekat. Wanita inilah yang mengajari binatang di oasis ini berbicara. Dia mengaku datang dari celah kecil dan ingin menciptakan kembali kehidupan. Dengan api suci yang diciptakannya, wanita itu membuat rasa lapar Skop dan rekannya menghilang hingga mampu bertahan hidup hingga ratusan tahun. Wanita itu lalu memperbaiki pondok roh suci yang sudah terbengkalai lalu pergi. Dan berkat hal itu, oasis pun tumbuh subur hingga kini. Tidak lama kemudian, seorang infernal muncul dan langsung menjebak Victor Lee. Untung saja Letnan Pan menyelamatkannya. Pertempuran pun terjadi antara mereka. Ogun, Arthur, dan Shinra berkali-kali mampu mengalahkan manusia api itu. Hingga akhirnya mereka semua dikejutkan ketika salah satu manusia api itu berkata kalau pondok roh suci ini diciptakan untuk menghancurkan dunia. Shinra lalu sadar. Perkataan ini sejalan dengan tujuan kesatria Tudung Putih melalui Dr. Giovanni sebelumnya. Di mana saat itu, Dr. Giovanni ingin mencuri kunci Amaterasu yang ada di Tokyo agar dia bisa menggunakannya menghancurkan dunia. Di tempat lain, para manusia api ini sedang mengumpulkan tablet batu yang berisi angka-angka pada pimpinannya yang bernama Tempe. Angka di tablet itu masih misterius. Namun menurut Tempe, dengan terkumpulnya tablet itu, maka dia bisa menggunakan pondok roh suci untuk menghancurkan dunia. Mereka lalu menjebak tim Shinra agar masuk ke dalam pondok roh suci itu. Letnan Pan memang berencana untuk memasuki pondok ini. Mengingat dia ingin menyelidiki pondok ini usai dikatakan sebagai senjata yang mampu menghancurkan dunia. Pan kemudian membagi timnya menjadi dua, di mana dia, Victor Lee, dan Arthur akan meneliti masuk ke dalam pondok itu. Sementara Shinra, Ogun, Tamaki, dan Takeru ditugaskan berjaga di luar. Namun alangkah terkejutnya Shinra, karena tak berselang lama, Tempe bersama pasukannya datang mengepungnya. Pertarungan kembali terjadi, namun kekuatan Tempe seperti tak ada habisnya, hingga membuat Shinra dan rekannya kewalahan. Tempe berkata ingin menghancurkan dunia dengan menggunakan pondok roh suci agar dia bisa menuju surga, karena sejak 250 tahun yang lalu, dia belum pernah mati. Shinra akhirnya tumbang setelah Tempe menyerangnya secara langsung dengan api yang cukup besar. Shinra kemudian hendak menggunakan kekuatan apinya, namun tiba-tiba dia terhubung ke dunia Adola. Di dunia ini, dia melihat sosok perempuan misterius yang sebelumnya ditemui oleh Skop. Wanita itu kemudian menabrak Shinra lalu lenyap.